Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini saya akan membahas tentang latihan soal materi debat untuk kelas 10 masih dengan Ibu yaitu Ibu Aimulyati dari Seman 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Adu argumentasi dalam memutuskan masalah dan perbedaan yang dilakukan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari kegiatan A. Debat, B. Argumen, C. Diskusi, D. Seminar, E. Simposium. Baik, jawabannya adalah yang A, debat ya. Jadi debat itu merupakan kegiatan adu argumentasi dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah atau perbedaan yang dilakukan dua pihak atau lebih baik secara perorangan maupun secara kelompok. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Dalam kegiatan debat, moderator layaknya seorang wasit dalam pertandingan. Untuk itu, moderator yang dipilih harus A. Bersikap baik dalam menjalankan tugas. B. Memihak salah satu peserta untuk menang. C. Tidak mau peduli terhadap jalannya debat. D. Membuat suasana memanas antar dua kelompok. E. Netral atau tidak memihak salah satu peserta debat. Baik, jawabannya adalah iya. Jawabannya yaitu netral atau tidak memihak salah satu peserta debat. Jadi tugas serta fungsi utama dari seorang moderator itu dalam kegiatan debat atau diskusi di dalam sebuah forum yaitu untuk mengawal kegiatan sekaligus memastikan bahwa kegiatan diskusi tersebut akan berjalan sesuai dengan rencananya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan tata cara debat berikut. 1. Menyatakan argumen-argumen yang logis. 2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. 3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. 4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan. 5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pihak pribadi lain. Urutan tata cara debat yang baik yaitu A. 3, 2, 1, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, 5, C. 3, 2, 4, 1, 5, D. 4, 2, 1, 3, 5, E. 3, 1, 4, 2, 5. Yang mana jawabannya? Iya. Jawabannya adalah yang A. Jadi tata cara debat itu yang pertama mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen, kemudian menyatakan argumen dengan bahasa yang santun, selanjutnya menyatakan argumen-argumen yang logis, terus menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan, dan tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lainnya. Baik, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, soal keempat. Debat merupakan proses saling bertukar pendapat disertai data dan bukti. Dari hasil debat biasanya diperoleh A. Sudut pandang baru yang bisa diterima dua belah pihak. B. Informasi yang akurat. C. Pengalaman yang berkesan. D. Kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak. E. Keputusan satu pihak. Mana jawabannya? Baik ya. Jawabannya yang A. Debat dilakukan oleh pihak pro, kontra, dan netral yang memiliki perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat diperoleh bahwa hasil debat berupa sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 5.
Sebelum memulai kegiatan debat, hal pertama yang dilakukan moderator adalah A. Mengenalkan setiap tim debat. B. Menyampaikan argumentasi. C. Menyampaikan debat. D. Menyampaikan kesimpulan. E. Menutup kegiatan debat. Ya, jawabannya yang A ya. Jadi sebelum memulai kegiatan debat, itu moderator memperkenalkan diri, selanjutnya menyampaikan tema debat dan juga memperkenalkan tim debatnya. Selanjutnya soal nomor 6. Tim oposisi. Saya tidak setuju bahasa Inggris seolah menjajah bahasa negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa pemersatu dan nomor satu di negara sendiri. Kutipan di atas termasuk ke dalam struktur teks debat, yaitu A. Pengenalan, B. Debat, C. Penutup, D. Penyampaian argumen, E. Simpulan. Ya, mana jawabannya? Iya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi struktur teks debat itu ada pengenalan, penyampaian argumen, debat, simpulan, dan penutup. Nah, kutipan teks di atas termasuk ke dalam struktur teks debat yang ditandai dengan sanggahan. Apa sanggahannya yang tadi ya? Saya tidak setuju. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 7. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan negara ini. Tanpa adanya pendidikan, negara ini akan tidak maju dan tidak berkembang seperti negara maju yang lainnya. Berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan 6 pendidikan Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah program Indonesia Mengajar. Berikut merupakan mosi yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Pemerintah akan mengembalikan pendidikan di Indonesia. B. Pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. C. Pentingnya pendidikan di Indonesia. D. Kegagalan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. E. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan. Oke, pembahasannya. Nah, mosi debat ya, tadi yang ditanyakan, jadi mosi debat itu bisa diartikan sebagai topik yang digunakan dalam sebuah debat sebagai dasar dari pihak yang berdebat untuk menyampaikan argumennya dan menentukan sikap apakah menjadi pihak yang kontra atau pihak yang pro terhadap topik tersebut. Jadi mosi yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah pentingnya pendidikan di Indonesia. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 8. Unsur-unsur debat diantaranya A. Mosi, tim debat, mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penulis, kesepakatan. B. Mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penulis. C. Mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator. D. Mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral. E. Mosi, tim afirmasi, dan tim oposisi. Jadi unsur-unsur debat itu apa ya? Nah, unsur-unsur debat adalah ada mosi. Jadi mosi itu mencakup isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan perdebatan. Nah, umumnya mosi itu berbentuk suatu kalimat utuh, ya, minimal memusatkan ada proyek, predikat, dan juga objeknya. Yang kedua adalah adanya tim afirmasi. Nah, tim afirmasi itu adalah tim yang setuju terhadap mosi atau hal yang diperdebatkan. Yang ketiga adalah tim oposisi, adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Nah, tim ini sering disebut dengan pihak kontra. Dalam debat, tim oposisi ini akan menyanggah pernyataan yang disampaikan oleh tim afirmasi. Selanjutnya ada tim afirmasi, setuju dengan mosi ya. Berikutnya ada merupakan orang yang memimpin dan membantu jalannya debat atau disebut juga seorang moderator. Berikutnya adalah penonton ya. Penonton itu sering juga disebut sebagai pendengar. Ini orang yang memperhatikan jalannya debat. Nah, selanjutnya yaitu ada notulis.
ya. Kalau notulis itu merupakan orang yang bertugas menulis proses perdebatan beserta membuat kesimpulannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pengertian dari tim afirmasi adalah A. Tim yang tidak mendukung atau menolak adanya mosi. B. Tim yang berargumentasi dalam rangka mendukung mosi. C. Tim yang memberi penilaian argumentasi dalam perdebatan. D. Orang yang menyimak dan langsung menulis hasil debat. E. Tim yang menyampaikan argumen dalam rangka menolak mosi. Ya, jawabannya yang B. Tim yang berargumentasi dalam rangka mendukung mosi. Selanjutnya nomor 10. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam debat adalah metode A. Langkah, B. Menjatuhkan lawan, C. Mengkritik lawan, D. Terpatahkan, E. Logika. Yang benar adalah yang logika. Jadi metode logika ya. Metode logika itu adalah metode yang menggunakan cara berpikir secara benar atau masuk akal, baik yang menghasilkan kesimpulan yang benar melalui sebuah data atau fakta. Baik, kita lanjutkan ya ke soal esai. Apa yang dimaksud dengan debat? Nah, debat itu merupakan kegiatan adu argumentasi dalam diskusi dan memutuskan masalah atau perbedaan yang dilakukan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Yang kedua, bagaimana cara berdebat dengan benar? Nah, cara debat yang baik atau benar harus dilandasi dengan aturan yang berlaku. Misalkan tidak ada penghinaan, menyampaikan kritik dengan pedas atau adalah sah, tetapi jika sampai menghina pihak lawan, itu tentu tidak dibenarkan. Untuk itu, dalam kegiatan debat sangat diperlukan seorang moderator yang bisa bertindak atau menengahi acara debat tersebut, sehingga dapat mencegah hal-hal buruk atau negatif yang terjadi dalam debat. Selanjutnya, sebutkan berbagai alasan yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan debat. Nah, alasannya yang pertama untuk meyakinkan orang lain bahwa opini dia lebih baik. Yang kedua, mendengarkan opini orang lain terhadap suatu isu. Yang ketiga, menemukan solusi yang baik untuk suatu masalah. Selanjutnya, sebutkan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan untuk menyampaikan gagasan dalam debat. Nah, kaidah yang harus diperhatikan, yang pertama, sampaikan gagasan dengan jelas dan dengan argumen yang masuk akal. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar. Sesuaikan gagasan dengan topik yang diperdebatkan dan gunakan lafal, suara, dan intonasi yang jelas. Berikutnya, sebutkan etika menyampaikan argumen dalam berdebat. Nih, dalam debat juga ada etikanya ya. Nah, etikanya apa saja? Ya, menanggapi argumen secara serius dan sesuai topik, tidak menyinggung kekurangan fisik, berbicara secara fakta dan data, mematuhi tata aturan prosedur debat yang dipadu moderator, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ini unsur-unsur debat. Ya, unsur-unsur debat ada mosi, kemudian ada tim afirmasi, ada tim oposisi, kemudian ada orang yang memimpin jalannya debat atau moderator, selanjutnya ada penonton dan juga ada notulis. Untuk apa debat? Apa manfaatnya? Nah, manfaat debat itu untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, mengasah keterampilan dalam berpikir, serta meningkatkan rasa percaya diri, melatih berbicara secara runtun dan lancar di depan umum. Nah, cirinya apa sih? Ciri dari debat itu? Nah, cirinya debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Itu biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat itu bisa dengan cara voting ataupun melalui keputusan juri debat.
Kemudian terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu ada yang pro dan juga kontra. Selanjutnya terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Selanjutnya terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, baik itu pro dan juga kontra. Selanjutnya di sisi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antar pihaknya. Berikutnya, hal yang dapat dilakukan untuk membuat kesimpulan pada akhir acara debat. Yang pertama bisa mengumpulkan semua hasil debat, kemudian simpulkan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian kesimpulan juga bisa mewakili seluruh rangkaian debat, tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta kalimat-kalimatnya bersifat persuasif. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam latihan materi debat kali ini. Terima kasih. Semangat terus, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.